Malaikat adalah salah satu topik paling menarik dalam Alkitab. Mereka makhluk yang misterius, kuat, dan sering muncul dalam momen penting sepanjang sejarah Alkitab. Ada yang mengenal mereka sebagai pelindung, ada pula yang melihat mereka sebagai utusan Tuhan. Namun, apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan tentang malaikat? Mari kita bahas bersama. Malaikat adalah makhluk spiritual yang diciptakan oleh Tuhan untuk melayani dan melaksanakan perintahnya. Mereka bukan manusia, bukan pula dewa. Menurut R.C. Sproul dalam bukunya Everyone's a Theologian, malaikat adalah pelayan Tuhan yang menjalankan kehendaknya dan melaksanakan perintahnya. Mereka bukan makhluk independen dan tidak pernah bertindak di luar tujuan yang Tuhan tetapkan. Malaikat berbeda dari manusia. Mereka tidak menikah, tidak mengalami kematian, dan hidup untuk menyembah Tuhan. Meski demikian, mereka dapat berinteraksi dengan dunia fisik dan sering menampakkan diri kepada manusia, baik dalam mimpi maupun dunia nyata. Alkitab mengungkapkan beberapa jenis malaikat dengan tugas yang berbeda-beda. 1. Malaikat penghulu. Michael adalah satu-satunya malaikat yang disebut sebagai penghulu atau pemimpin para malaikat. Yudas 1 ayat 9. Ia memimpin pasukan surgawi melawan kekuatan jahat, termasuk peperangan melawan Lucifer dan para pengikutnya. Wahyu 12 ayat 7-9. 2. Malaikat pembawa pesan. Gabriel adalah contoh malaikat pembawa pesan yang memainkan peran besar dalam sejarah Alkitab. Ia menyampaikan kabar penting kepada Maria tentang kelahiran Yesus dan kepada Zakaria tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. 3. Kerubim dan serafim. Kerubim digambarkan sebagai penjaga pintu masuk Taman Eden setelah kejatuhan manusia. Kejadian 3 ayat 24. Dan digambarkan memiliki banyak wajah dan sayap. Serafim di sisi lain berdiri di hadapan Tuhan dan terus memujinya sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa. Yesaya 6 ayat 2 dan 3. Apakah malaikat memiliki kehendak bebas? Malaikat diciptakan dengan kecerdasan dan kemampuan untuk membuat pilihan. Sayangnya, sebagian dari mereka memilih untuk memberontak kepada Tuhan. Lucifer, malaikat yang sombong, memimpin pemberontakan ini dan akhirnya dibuang dari surga bersama para pengikutnya. Yesaya 14 ayat 12-15, Yeskiel 28 ayat 12-17. Mereka kemudian dikenal sebagai setan. Setelah kejatuhan Lucifer dan para malaikatnya, malaikat yang tetap setia kepada Tuhan sekarang tidak lagi mampu berdosa atau memberontak. Dalam teologi, ini dikenal sebagai status konfirmatus, status yang dikonfirmasi bagi malaikat yang tidak jatuh, yang berarti mereka tetap setia kepada Tuhan dan terus melayaninya dengan taat selamanya. Apakah malaikat menjaga kita? Mazmur 91 ayat 11 menyatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat ini memberikan penghiburan bahwa malaikat terlibat aktif dalam melindungi umat Tuhan. Yesus juga menyebut bahwa anak-anak memiliki malaikat yang menjaga mereka, Matius 18 ayat 10. Inilah yang mendukung gagasan tentang malaikat pelindung, malaikat penjaga. Tetapi Alkitab tidak secara eksplisit mengajarkan bahwa setiap orang memiliki satu malaikat pelindung khusus. Yang lebih pasti adalah bahwa malaikat secara umum bekerja untuk melindungi umat Tuhan. Meskipun ini mungkin terjadi secara kolektif, bukan secara individu. Apakah malaikat bisa tampak seperti manusia? Alkitab menunjukkan bahwa malaikat dapat menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Terkadang mereka terlihat seperti manusia biasa. Contohnya, 3 malaikat yang berkunjung ke Abraham tampak seperti tamu biasa, Kejadian 18. Ibrani 13 ayat 2 bahkan mengingatkan kita untuk ramah kepada orang asing, karena quote-unquote tanpa disadari ada yang telah menjamu malaikat. Namun di saat lain, malaikat tampak dalam wujud yang menakjubkan. Malaikat yang muncul di makam Yesus digambarkan dengan penampilan seperti kilat dan pakaiannya putih seperti salju, Matius 28 ayat 3. Apakah manusia menjadi malaikat setelah mati? Ketika orang beriman meninggal, mereka tidak berubah menjadi malaikat. Sebaliknya, mereka akan bersama Tuhan menantikan kebangkitan dan kehidupan kekal. Bahkan,
Orang percaya suatu hari nanti akan menghakimi malaikat. 1 Korintus 6 ayat 3. Ini menegaskan bahwa manusia yang ditebus memiliki status istimewa dalam rencana kekal Tuhan. Apa tujuan dan peran malaikat itu? Malaikat menjalankan banyak tugas, antara lain 1. Memuji dan menyembah Tuhan. Wahyu 5 ayat 11-12 menggambarkan ribuan malaikat memuji Tuhan. A.W. Tozer dalam bukunya The Knowledge of the Holy mengatakan, malaikat memuliakan Tuhan siang dan malam, dan mereka tidak pernah lelah melakukannya. Jika kita memikirkan tentang malaikat, biarlah itu mengingatkan kita kepada Tuhan yang mereka layani, bukan kepada malaikat itu sendiri. 2. Menyampaikan pesan Tuhan. Mereka menyampaikan pesan penting kepada tokoh-tokoh Alkitab seperti Maria, Yusuf, dan para gembala. 3. Melaksanakan hukuman Tuhan. Dalam kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 35 diberitakan atas perintah dan campur tangannya, Tuhan mengutus seorang malaikat membunuh 185.000 tentara Asyur dalam satu malam. Ini sebagai bukti malaikat Tuhan melakukan penghukuman kepada bangsa yang memerangi bangsa Israel. 4. Melayani dan menguatkan umat Tuhan. Ketika Yesus mengalami pergumulan hebat dan berdoa di Taman Getsemani, seorang malaikat hadir untuk menguatkan Yesus di taman itu. Lukas 22 ayat 43. Haruskah kita berdoa kepada malaikat? Alkitab dengan tegas melarang penyembahan kepada malaikat. Dalam Wahyu 22 ayat 8 dan 9, malaikat menegur Yohanes yang hendak menyembahnya dan berkata, "Sembahlah Allah." Doa kita harus selalu ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada malaikat. Namun, malaikat membawa respon Tuhan atas doa manusia. Misalnya ketika malaikat Gabriel membawa jawaban atas doa Zakaria dan doa Daniel. Daniel 9 ayat 20-23. Hal ini menunjukkan bahwa malaikat bisa berperan sebagai perantara dalam mengantarkan pesan Tuhan, tetapi bukan objek doa. Bagaimana peran malaikat saat akhir zaman? Malaikat akan memainkan peran besar pada akhir zaman. Mereka akan memisahkan orang benar dari orang jahat. Matius 13 ayat 49 ayat 50. Dan mencurahkan penghakiman Tuhan ke bumi. Wahyu 8:9. Ketika Yesus datang kembali dalam kemuliaan, malaikat akan menyertainya dan mengumpulkan orang-orang percaya dari seluruh penjuru bumi. Kalau boleh kita simpulkan, malaikat adalah makhluk yang luar biasa dan menakjubkan, diciptakan oleh Tuhan untuk menjalankan perintahnya. Mereka mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan dan menunjukkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Alkitab mengajarkan bahwa fokus utama kita harus tetap pada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Penebus, yang memakai malaikat sebagai alat untuk melaksanakan rencananya sejak awal waktu. Kiranya kita semua boleh diberkati melalui pembahasan ini. Bila ingin memberikan tanggapan, pesan, atau pertanyaan, silakan tuliskan dengan baik di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di dalam topik menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.